Salam, selamat pagi anak-anak. Mis harap kalian semua sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Mis akan memimpin kita di dalam doa. Mari ambil sikap doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini kami akan belajar, kiranya Engkau memberkati, sehingga apapun yang kami pelajari dapat kami mengerti dan dapat kami pahami. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Hanya ini doa dan pengharapan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar pada tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk pada pokok pembelajaran kita hari ini, menentukan letak gagasan utama suatu paragraf. Gagasan utama merupakan pokok pikiran dari sebuah teks. Gagasan utama terletak di awal, tengah, dan akhir paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf dengan membaca teks tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya, kita dapat menentukan kata kunci teks tersebut. Setelah menemukan gagasan utama dalam sebuah teks, kita menyajikannya dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk tabel. Bacalah contoh teks paragraf di bawah. Sekarang kita akan mencari gagasan utama dan kalimat utama pada paragraf di bawah ini. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab juga berarti melakukan perbuatan sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Gagasan utama dari paragraf teks di atas adalah pengertian tanggung jawab. Letak gagasan utamanya berada pada awal paragraf. Selanjutnya, menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. Langkah-langkah untuk menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. Yang pertama, dengarkan teks yang dibaca dengan cermat dan sungguh-sungguh. Yang kedua, kemudian catatlah kalimat utama yang kamu peroleh dari teks yang dibacakan. Yang ketiga, tentukan gagasan utama dari kalimat utama yang sudah kamu catat. Selanjutnya, menentukan informasi penting dari teks yang didengar. Langkah-langkah untuk menentukan informasi penting dari teks yang didengar. Yang pertama, perhatikan keseluruhan teks yang akan dibaca oleh guru dengan cermat. Yang kedua, catatlah poin-poin penting. Yang ketiga, kembangkan poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Yang keempat, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi kalimat yang baru. Selanjutnya, menggali informasi dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama dalam setiap paragraf, teks non-fiksi dapat menggambarkan informasi penting yang terdapat pada paragraf dengan cara membaca setiap paragraf teks non-fiksi dengan cermat. Selanjutnya, membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram atau tabel. 1. Perkirakan isi informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan membaca judul. 2. Bacalah teks secara keseluruhan. 3. Catatlah informasi yang kamu peroleh. Yang keempat, tulislah perbedaan dan persamaan dua cara tersebut dalam bentuk diagram. Selanjutnya, menyimpulkan isi teks non-fiksi. Yang pertama, carilah gagasan utama pada setiap paragraf. Gagasan utama dapat terletak pada awal, tengah, dan akhir paragraf. Yang kedua, kemudian perkirakan isi teks non-fiksi dengan membaca judul. Yang ketiga, tuliskan perbandingan dari teks yang telah dibaca.
Yang keempat, setelah menuliskan perbandingannya, kita dapat menyimpulkan sebuah teks non-fiksi. Untuk menyimpulkan sebuah teks non-fiksi, kita perlu membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, kita dapat mencatat kata kunci dan informasi penting dalam teks non-fiksi. Itu tadi penjelasan tentang mulai dari menentukan letak gagasan utama suatu paragraf, sampai menentukan gagasan utama dari teks yang kita dengar. Yang ketiganya menentukan informasi penting dari teks yang kita dengar. Kemudian menggali informasi dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Dan cara membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram atau tabel, serta bagaimana cara menyimpulkan isi teks non-fiksi. Semoga anak-anak bisa mengerti ya. Untuk melatih kemampuan anak-anak di rumah, Miss akan memberikan tugas kepada anak-anak. Kerjakan halaman 119 pada bagian Ayo Berlatih. Tetapi sebelum itu, anak-anak baca dulu teks halaman 117 sampai 118 yang berjudul Kemenek Banjarnegara Raih Penghargaan dari KKP Pratama Purbalingga. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kembali Miss akan pimpin kita di dalam doa. Mari anak-anak ambil sikap doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Kami sudah belajar, kiranya Engkau memberkati apapun yang kami sudah pelajari. Semoga kami dapat mengerti dan mengerjakannya dengan baik. Hanya ini doa dan pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pesan dari Miss, selalu patuhi protokol kesehatan, setiap keluar selalu menggunakan masker, dan sering-sering mencuci tangan. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.